Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Baik teman-teman dan sobat semua, kenapa pada video kali ini saya menampakkan diri saya, terutama adalah muka saya, karena beberapa waktu yang lalu banyak sekali komentar yang mendarat ya di video kita sebelumnya. Dan dari banyaknya komentar itu mereka menanyakan tentang seperti apa wajah dari Rusky Bikatra atau pemilik channel ini. Nah, maka pada kesempatan yang baik ini kami mencoba untuk menampakkan diri, karena selama bertahun-tahun ya hanya suaranya saja yang tampil, hanya pembahasan yang tampil. Nah, namun meskipun kita sudah menampakkan diri, ketika teman-teman mungkin tidak sur dengan muka saya, bisa saja muka saya membosankan kan. Nah, maka jangan lihat muka saya, tetapi lihat pembahasannya. Kalau kira-kira bermanfaat, silahkan diikuti. Namun sekiranya kalau memang kurang bermanfaat untuk teman-teman, silahkan di skip ya, kemudian tinggalkan secara baik-baik. Nah, karena di channel ini teman-teman dan sobat semua adalah channel khusus untuk membahas mengenai seputar peternakan entok dengan pengalaman-pengalaman yang memang sudah kami alami. Jadi tidak ada manipulasi sama sekali teman-teman ya. Nah, jadi video kali ini kita khusus untuk membahas ilmu ternak ya untuk pemula. Karena banyak sekali dari peternak pemula yang menanyakan tentang bagaimana cara beternak dengan baik, kemudian populasinya di angka berapa atau di populasi berapa sebaiknya kita memulai beternak, kemudian perawatannya harus seperti apa, dan kemudian yang keempat penjualannya kemana, dan yang terakhir yang kelima adalah perihal pakan. Nah, pakan dalam hal ini yang kita maksud adalah bagaimana sih supaya kita beternak itu untuk masalah pakan bisa hemat tetapi tidak mengganggu pertumbuhan daripada entok-entok kita. Tentu saja ini merupakan pembahasan yang sangat menarik. Oleh sebab itu, jika memang teman-teman adalah pemula, silakan simak sampai selesai. Jangan coba-coba untuk di skip supaya nanti teman-teman tidak gagal paham. Kita mulai dari yang pertama. Ini betul-betul ilmu bermanfaat untuk pemula. Bagaimana cara kita memulai ternak entok? Jika teman-teman atau kalian semua akan memulai usaha ternak entok dan akan dimulai dari membesarkan DOE, maka langkah awal yang harus teman-teman persiapkan adalah kandang pembesaran seperti ini. Perhatikan model kandang ini. Dari lantai dasar atau lantai tanah itu sekitar 90 atau 80 cm sampai kepada lantai kandang. Kemudian di bawah kandang sebelah belakang itu harus kita buat paret ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membuang kotoran-kotoran yang berasal dari entok-entok kita yang berada di atas. Buatlah ukuran kandang sesuai dengan populasi yang akan teman-teman ternak. Jika 100 ekor, maka idealnya berapa kali berapa kita buat kandangnya. Tentu saja pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas tentang kandang atau ukuran kandang yang ideal untuk 100 ekor DOE. Silahkan dicari dan ditonton di channel ini teman-teman. Setelah kita buat kandang sesuai dengan populasi yang ada, maka untuk langkah selanjutnya 3 hari sebelum kita masukkan DOE ini, kita persiapkan lampu terlebih dahulu. Nyalakan lampu selama 3 malam supaya nanti suhu yang ada di dalam kandang ini betul-betul sesuai dengan suhu yang dibutuhkan oleh anak entok kita. Ini ketika kita beternak dengan menggunakan sistem kandang panggung seperti ini, atau kita mulai dari DOE, yang mana begitu menetas DOE ini sudah langsung dipisahkan sama indukannya teman-teman. Maka fungsi lampu di sini adalah untuk sebagai pengganti peran daripada indukan entok kita. Jadi mereka, anak-anak entok kita, selalu merasa hangat dengan nyalanya lampu di kandang pembesaran ini. Untuk selanjutnya teman-teman harus menyiapkan kolam ya, kolam pemandian. Di situ nanti fungsinya bisa untuk tempat air minum, sekaligus untuk menurunkan suhu bagi para indukan yang sedang dalam proses mengeram.
Jadi teman-teman jangan heran ketika melihat indukan entok teman-teman sedang dalam proses mengeram, kemudian turun dari petarangan dan langsung menuju ke kolam. Itu artinya berarti mereka sedang menurunkan suhu ya, karena sudah dirasa di petarangan itu panas ya teman-teman. Maka mereka pasti akan mandi dengan tujuan untuk menurunkan suhu supaya nanti kelembapan dalam petarangan itu stabil kembali. Nah, kemudian yang perlu dipersiapkan selanjutnya teman-teman dan sahabat semua, yaitu petarangan untuk tempat bertelur entok. Jadi kalau kita beternak entok sistem pembibitan, petarangan itu merupakan peran utama ya, peran utama yang harus kita buat. Dan teman-teman boleh perhatikan, boleh contoh petarangan yang ada di kandang Rusky Pikatra ya. Dari desain, model, kemudian kelembapan ya, teman-teman bisa contoh membuatnya seperti ini. Ini sudah terbukti teman-teman ya, secara kelembapan sangat ideal ya, kemudian jarak dan ketinggian itu sudah sangat ideal ya. Meskipun pada video kami sebelumnya juga sudah kami bahas bagaimana cara membuat petarangan entok supaya ideal ya. Nah, jadi teman-teman silahkan contoh saja yang ada di kandang Rusky Pikatra. Dan jika teman-teman membutuhkan informasi secara spesifik, secara detail terkait dengan pembuatan petarangan dari bahan, kemudian ukuran ya, serta bahan-bahan yang digunakan, nanti teman-teman boleh japri di kolom komentar yang sudah kami sediakan. Insya Allah nanti kami akan balas, kami akan sampaikan ukurannya berapa, bahannya harus menggunakan bahan apa, dan ukuran dari permukaan tanah tingginya berapa, lebar dan tinggi petarangan itu sendiri berapa, nanti akan kami jawab. Nah, untuk selanjutnya teman-teman dan sahabat semua, yang perlu kita perhatikan kalau kita memang mau beternak entok baik sistem pembibitan maupun pembesaran adalah yang terakhir, market. Nah, ini hal paling penting teman-teman. Kenapa market merupakan bagian terpenting dalam beternak entok? Ya karena memang market atau pemasaran itu adalah finish dari sebuah proses teman-teman ya. Baik proses membesarkan DOE dari nol sampai kepada panen, maupun proses merawat indukan hingga memproduksi telur. Nah, jika memang marketnya bagus, pemasarannya mumpuni, maka besar kemungkinan kalian pasti akan sukses teman-teman. Jadi pemasaran atau market itu akhir dari sebuah proses yang benar-benar perlu kita kuasai. Kemana kita harus menjual hasil ternak kita, itu kita harus tahu teman-teman, bahkan jauh sebelum kita beternak. Baik teman-teman dan sobat semua, kami rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Meskipun ini adalah ilmu dasar kita beternak, tetapi mungkin ya dari sekian banyak penonton masih banyak para pemula yang memang membutuhkan informasi ini. Kami Rusky Pikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan kembali untuk berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.